Selamat pagi Bu Nita, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Pemasaran. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trifosa Magdalena Robin dari kelas H Manajemen Pagi, nomor absen 1 dengan NPM 2202612010234. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memahami kebutuhan preferensi konsumen melalui segmentasi pasar, yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan informasi tentang konsumen, yang kedua, melakukan analisis data, yang ketiga, membuat profil segmen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memilih target market yang tepat. Targeting adalah proses memilih pasar yang akan dituju oleh suatu perusahaan. Contohnya, perusahaan makanan dan minuman dapat memilih target market berdasarkan lokasi, kebiasaan makan, dan daya beli. Misalnya, perusahaan makan cepat saji akan menargetkan konsumen yang tinggal di perkotaan dan memiliki gaya hidup yang sibuk. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan? Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Teknologi dan media sosial telah membuat proses segmentasi pasar menjadi lebih mudah dan efisien. Perusahaan dapat mengumpulkan data dan informasi tentang konsumen dengan lebih mudah dan cepat melalui teknologi dan media sosial. Seperti contoh, perusahaan jasa keuangan dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan konsumen. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk memberikan informasi dan tips tentang keuangan kepada konsumen. Selanjutnya, yang kedua itu ada targeting. Targeting adalah proses memilih pasar yang akan dituju oleh suatu perusahaan. Targeting dilakukan setelah perusahaan melakukan segmentasi pasar. Teknologi dan media sosial juga telah membuat proses targeting menjadi lebih efektif. Seperti contoh, perusahaan jasa keuangan dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan konsumen. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah proses menciptakan citra atau persepsi tertentu di benak konsumen tentang produk atau layanan perusahaan. Teknologi dan media sosial juga telah membuat proses positioning menjadi lebih kompleks. Seperti contoh, perusahaan jasa keuangan dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan konsumen. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk memberikan informasi dan tips tentang keuangan kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Produk juga dapat berupa barang, jasa, atau kombinasi keduanya. Contohnya, perusahaan makanan dan minuman menawarkan berbagai macam produk makanan dan minuman dengan berbagai rasa dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda. Yang kedua, ada price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Harga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam bauran pemasaran karena dapat mempengaruhi permintaan konsumen.
Seperti contoh, perusahaan makanan dan minuman menetapkan harga produk makanan dan minuman yang berbeda-beda berdasarkan rasa, kemasan, dan merek produk. Selanjutnya yang ketiga ada place atau tempat. Tempat adalah lokasi di mana produk atau jasa ditawarkan kepada konsumen. Tempat merupakan salah satu faktor yang penting dalam bauran pemasaran karena dapat mempengaruhi kemudahan konsumen untuk mengakses produk atau jasa. Seperti contoh, perusahaan makanan dan minuman menjual produk makanan dan minuman melalui toko, restoran, dan layanan pesan antar. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengomunikasikan produk atau jasa kepada konsumen. Promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, menciptakan permintaan, dan mendorong penjualan. Seperti contoh, perusahaan makanan dan minuman melakukan promosi melalui iklan, promosi penjualan, dan pemasaran digital. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Sekarang ini, promosi secara digital tidak terelakkan di mana secara praktek Anda sudah melakukan atau praktek berpromosi melalui IG Ads. Jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui IG Ads. Yang pertama, buat akun Instagram bisnis. Langkah pertama adalah membuat akun Instagram bisnis. Akun Instagram bisnis memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap untuk membantu membuat bisnis, termasuk fitur IG Ads. Selanjutnya yang kedua ada optimalkan profil Instagram. Pastikan profil Instagram Anda sudah dioptimalkan untuk promosi. Optimalkan foto profil, bio, dan deskripsi profil Anda untuk menarik perhatian calon konsumen. Yang ketiga, buat konten yang menarik. Konten adalah kunci keberhasilan promosi melalui IG Ads. Buat konten yang menarik dan relevan dengan target market Anda. Konten yang menarik dapat berupa foto, video, atau infografi. Yang keempat, pilih tujuan iklan yang tepat di IG Ads. IG Ads menawarkan berbagai macam tujuan iklan. Pilih tujuan iklan yang sesuai dengan tujuan promosi Anda. Selanjutnya yang kelima ada target audiens yang tepat. IG Ads memungkinkan Anda untuk menargetkan audiens yang tepat. Anda juga dapat menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Yang keenam ada buat iklan yang efektif. Buat iklan yang efektif untuk menarik perhatian calon konsumen. Iklan yang efektif harus memiliki pesan yang jelas, gambar atau video yang menarik, dan call to action yang jelas. Selanjutnya yang ketujuh ada lacak hasil iklan. Lacak hasil iklan Anda. Untuk mengetahui apakah iklan Anda efektif, Anda dapat melacak hasil iklan tersebut di Instagram Insight. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 atau pertanyaan terakhir. Sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online? Bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan? Media sosial memiliki dampak besar pada keputusan konsumen dalam pembelian online. Ulasan produk, rekomendasi teman, dan konten promosi di platform media sosial dapat mempengaruhi perspektif konsumen dan membentuk keputusan pembeli. Yang pertama ada peningkatan kesadaran merek. Media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, pengaruh pada keputusan pembelian. Media sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan memberikan informasi dan ulasan tentang produk atau layanan. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh pada perilaku pasca pembelian. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku pasca pembelian dengan mendorong konsumen untuk membagikan pengalaman mereka dengan produk atau layanan.